Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Jadi, rangkaian listrik itu ada 3 macam. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar. Yang disusun secara seri bisa terjadi pada lampunya. Jadi ini lampunya disusun secara sejajar, gambarnya seperti ini. Guru menggunakan 3 lampu dan 1 baterai, dan ini saklarnya. Saklarnya tertutup sehingga menyala. Ini disebut rangkaian seri dan rangkaian tertutup. Atau bisa juga lampunya ditaruh sebelah sini. Bisa ditaruh di bawah atau di atas, boleh juga. Nah, sedangkan ini yang disusun secara seri adalah baterainya. Baterainya juga disusun secara seri. Jadi kalau rangkaian seri ini sejajar semuanya seperti ini. Lurus semuanya seperti ini tanpa adanya percabangan. Itu yang namanya seri. Ini seri terhadap baterai, contoh seri terhadap baterai, dan ini contoh seri terhadap lampu. Ini baterainya, ini kutub positifnya, jadi arus listrik mengalir dari kutub positifnya. Ini saklarnya dan membuat lampu menyala dan kembali lagi pada kutub negatif. Kemudian rangkaian yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berderet. Berderet itu maksudnya seperti ini. Ini rangkaian paralel yang terjadi pada lampunya. Jadi yang diparalel lampunya. Kalau ini yang diparalel adalah baterainya. Atau juga bisa terjadi yang tipe ketiga, yaitu rangkaian campuran, di mana di dalam rangkaian itu ada rangkaian seri dan ada juga rangkaian paralel seperti di buku paketmu. Nah, ini Bu Guru akan menjelaskan tentang rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Kalau rangkaian tertutup, saklarnya posisinya tertutup seperti ini. Jadi lampu menyala. Sedangkan rangkaian terbuka, maka saklarnya terbuka sehingga lampu tidak menyala. Seperti itu ya. Nah, ini contoh pada rangkaian seri. Ini contohnya. Jadi ini ada baterai di sini, kutub positifnya. Saklarnya Bu Guru taruh sebelah kanan. Ini saklarnya dan ini lampunya. Jadi arus listriknya mengalir dari kutub positif melalui saklar menuju lampu dan kembali lagi pada kutub negatifnya. Coba kalau dinyalakan. Nah, menyala ya lampunya ya. Ini salah satu contoh rangkaian sederhana secara rangkaian seri. Ada lagi contohnya di bukumu itu, contohnya rangkaian seri yang sederhana terjadi pada lampu senter. Nah, di bukumu ada nomor 1 ini adalah baterai. Baterai gunanya untuk sebagai sumber energi. Jadi sumber energi bisa diganti juga dengan aki, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah di sini di dalamnya ada lampunya, dan ini adalah reflektor cahayanya yang biasanya terbuat dari kaca atau plastik. Reflektor cahaya ini fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya. Nah, sedangkan lampunya sendiri itu untuk membuktikan bahwa ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Coba kita lihat. Kalau seandainya pada rangkaian ini tidak ada lampunya, maka kita tidak akan tahu apakah ada aliran listrik atau tidak. Tetapi kalau kita beri lampu, jadi kita tahu, oh ada aliran listriknya. Buktinya lampunya bisa menyala, seperti itu ya. Jadi itu fungsinya lampu. Nah, yang ketiga ini lempengan besi. Lempengan besi apa? Fungsinya adalah untuk menghantarkan arus listrik. Nah, kalau di rangkaian sederhananya Bu Guru ini, Bu Guru ganti dengan kabel. Jadi fungsinya lempengan besi di sana itu sama dengan kabel. Kemudian yang keempat adalah saklar. Saklar fungsinya apa? Saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Ketika arus listriknya terhubung itu, jadi itu disebut dengan rangkaian listrik tertutup. Sedangkan ketika arus listriknya diputus oleh saklar, ini saklarnya disebut dengan rangkaian terbuka. Ini bentuk sederhananya senter. Jadi seperti ini ya. Ini kutub
positifnya dialiri arus listrik melalui saklar, lampu, dan kembali pada kutub negatif. Nah, begini. Nah, demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.